Assalamualaikum dan selamat pagi. Senang berjumpa dengan anak-anakku sekalian. Saya berharap hari ini anak-anakku semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah tidak kekurangan satu apapun dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun masih seperti hari-hari kemarin tetap di rumah aja melakukan pembelajaran secara daring. Nah, uh, kita akan memulai pembelajaran hari ini untuk mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 12 pada materi kompetensi dasar menganalisis manajemen inventory untuk materi inventory management atau yang biasa dikenal dengan manajemen persediaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian inventory management. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pentingnya pengendalian persediaan dalam bisnis retail. Yang ketiga, mampu menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam inventory management. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan jenis-jenis manajemen inventory. Jadi keempat poin ini diharapkan setelah pembelajaran berlangsung, anak-anakku semua sudah bisa menguasainya. Dan seperti biasa, kita akan menindaklanjutinya melalui pembelajaran di grup WhatsApp dan Google Classroom. Jadi saya tunggu atensi anak-anakku sekalian di kedua grup belajar kita itu. Nah, baik, kita akan membahas satu persatu. Jadi inventory, yang pertama pengertian inventory management. Jadi inventory management atau manajemen persediaan itu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam dunia usaha. Karena merupakan salah satu penyebab menurunnya keuntungan dan hilangnya para pelanggan jika inventory management ini tidak dikelola dengan baik. Nah, jadi bisa dibayangkan anak-anakku sekalian, jika pelanggan kita misalnya tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan karena alasan kita sebagai pengelola bisnis kehabisan persediaan, dan ini bisa terjadi berulang-ulang, tentu ini akan berdampak yang kurang bagus pada toko kita karena mampu menurunkan citra toko tersebut. Misalnya diklaim sebagai toko yang kurang lengkap atau kurang stoknya. Nah, jadi meskipun terlihat sangat sederhana, namun pengendalian dari inventory management ini bukanlah hal yang simpel atau mudah. Jika persediaan barang juga terlalu banyak, tentu dana yang dikeluarkan juga besar dan akan menyebabkan terjadinya peningkatan beberapa biaya seperti biaya operasional, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Nah, termasuk juga kalau stok barang kita itu banyak, bisa saja menimbulkan meningkatnya resiko kerusakan barang. Karena kalau barangnya tidak cepat habis atau tidak cepat laku, maka bisa saja barang itu memasuki masa expire. Karena jenis dan karakteristik barang retail itu berbeda-beda. Ada yang cepat masa kadaluarsanya, ada yang sedang, dan ada juga yang tahan lama. Nah, sebaliknya, jika persediaan barang terlalu sedikit, maka resiko kekurangan persediaan juga semakin besar. Nah, apalagi sebagian barang tidak bisa didatangkan secara mendadak. Kadang-kadang kita punya rekanan itu tidak selamanya standby untuk mengantarkan kita punya pesanan. Nah, sehingga hal ini mengakibatkan keuntungan itu bisa saja tidak jadi kita dapatkan. Nah, tak heran jika banyak kita dengar bahwa inventory management atau manajemen persediaan itu merupakan hal yang wajib untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik oleh usaha-usaha retail. Nah, sekarang untuk mengapa pengendalian persediaan dalam hal usaha retail itu memiliki arti penting, itu karena usaha retail itu kan merupakan boleh dikatakan sebagai usaha yang memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Jadi tak heran jika inventory management itu merupakan juga hal yang sangat penting dan wajib di kita sebagai pengelola retail perhatikan. Nah, karena kenapa? Nah, berikut ada alasannya. Yang pertama, dengan inventory management, maka retail itu bisa menjamin lancarnya arus barang dan mampu mempertahankan stabilitas perusahaan.
Dengan persediaan barang yang terkontrol dengan baik, maka kemungkinan tidak akan mengganggu kelancaran operasional sehingga perusahaan tetap mampu memenuhi kebutuhan dari pasar. Nah, kemudian yang kedua, karena inventory management itu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dalam hal ini otomatis para pelanggan merasa dihargai sehingga mereka loyal dan akan tetap setia terhadap toko atau perusahaan kita. Nah, kemudian yang ketiga, dengan inventory management maka usaha bisnis itu akan mampu menekan pengadaan barang-barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga tidak akan terjadi penumpukan barang secara berlebihan, khususnya barang yang kurang diminati oleh pelanggan. Kemudian yang keempat, dengan inventory management maka bisnis kita itu mampu menghindari kekurangan stok. Nah, manajemen inventory yang buruk itu memungkinkan perusahaan kekurangan stok bahan baku ataupun barang jadi yang siap dijual. Nah, perusahaan ketika mengalami kekurangan stok, maka dia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh, dia akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Nah, nah, selain dari yang seperti yang saya jelaskan tadi, nah untuk inventory management itu maka dia juga harus memperhatikan hal-hal penting seperti yang pertama, waktu kedatangan barang pesanan. Jadi di sini kita harus memperhatikan waktu kedatangan barang yang dipesan dalam periode tertentu. Misalnya kita memesan di akhir Januari, kita harus memperhitungkan pada kapan barang yang kita pesan itu akan sampai di kita. Jangan sampai barangnya sudah kita tidak momennya tidak pas, barangnya baru datang. Misalnya pada saat menjelang Lebaran, kita jauh-jauh hari memesan, tapi nanti barangnya tersedia pada saat setelah momen orang kebanyakan mencari barang itu baru datang. Nah, itu kan sudah tidak efisien lagi. Makanya waktu kedatangan barang pesanan itu perlu kita handle dengan baik. Kemudian yang kedua, jumlah barang yang dipesan juga perlu diperhatikan. Karena kenapa? Kualitas barang yang dipesan itu harus disesuaikan, kuantitas dari barang yang dipesan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita membutuhkan 100, yang kita pesan lebih dari 100, sehingga yang kelebihannya itulah yang menjadi persoalan bagi kita, sehingga bisa saja menjadi barang yang tidak laku atau membuat kerugian bagi bisnis. Nah, jika terlalu banyak tentu terjadi pemborosan. Nah, namun jika terlalu sedikit juga itu kurang bagus, karena bisa menimbulkan kekosongan stok yang berdampak pada kurang bagusnya pelayanan kita kepada konsumen. Nah, kemudian hal yang diperhatikan yang ketiga yaitu jumlah safety box. Di sini safety box itu adalah persediaan untuk berjaga-jaga. Jadi harus juga kita perhatikan yang namanya hal-hal yang tak terduga. Misalnya tiba-tiba proses pengiriman terhambat, mungkin karena terjadi misalnya kerusakan pada transportasi, kemudian terjadi misalnya bencana alam sehingga jalur transportasi itu terhambat. Maka kita harus melakukan yang namanya safety stock sebagai tindak lanjut untuk mengatasi persediaan supaya tetap ada beberapa waktu ke depan, tapi ini jumlahnya juga harus kita berhitung dengan baik. Nah, selain manfaat yang banyak yang tadi kita sudah simak itu, ada pun beberapa jenis-jenis dari manajemen inventory. Diantaranya yang pertama, ada yang dikatakan bahan baku. Saya kira anak-anak sekalian sudah paham yang bahan baku, yaitu bahan baku itu adalah barang mentah. Jadi di sini manajemen harus mampu memastikan supaya ketersediaan bahan baku itu tetap ada dan tidak terhambat. Manajemen persediaan harus memastikan adanya stok bahan baku, tentu saja untuk persiapan proses produksi. Nah, kemudian jenis manajemen inventory yang kedua yaitu barang dalam proses, atau biasa juga kita kenal dengan nama
barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini barang yang masih membutuhkan proses lebih lanjut hingga barang itu menjadi barang yang siap diluncurkan di pasar. Nah, biasanya ini akan didistribusikan di pabrik untuk diproses lebih lanjut. Itu namanya barang setengah jadi. Kemudian jenis inventory yang ketiga yaitu barang jadi. Karena tadi setelah proses menggunakan bahan mentah kemudian ke bahan jadi, maka dihasilkanlah barang jadi yang siap didistribusikan untuk kebutuhan di pasaran. Kemudian jenis inventory yang keempat yaitu barang supply, merupakan jenis barang yang ini juga harus dikelola dengan manajemen inventory yang baik. Kemudian yang kelima barang dagangan, yaitu dalam manajemen inventory barang dagangan ini harus jelas jumlahnya dan kemana saja jalurnya akan didistribusikan atau akan dipasarkan. Nah, salah satu tujuan utama dari manajemen persediaan atau inventory management ini anak-anakku sekalian adalah melakukan efisiensi biaya, yang artinya untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan laba yang maksimal, maka efisiensi itu harga mati untuk dilakukan dalam hal memperkecil biaya persediaan. Nah, sampai di sini kita akan mengulik sedikit apa itu persediaan, biaya persediaan. Nah, anak-anakku sekalian, biaya persediaan itu merupakan biaya yang biasanya muncul akibat perusahaan atau toko mengadakan persediaan. Jadi biaya persediaan adalah biaya yang biasanya muncul akibat melakukan kegiatan pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar, dalam hal ini dijual ataupun digunakan oleh perusahaan. Nah, biaya persediaan ini tidak boleh dianggap hal sepele karena bisa jumlahnya besar dan bisa jika tidak ditangani dengan baik, dan bisa juga kita minimal jumlahnya ketika kita bisa menghandlenya dengan baik. Nah, mungkin di sini tiap-tiap toko atau tiap-tiap perusahaan itu memiliki biaya persediaan yang berbeda satu sama lainnya. Nah, umumnya biaya persediaan itu dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada yang dinamakan biaya pemesanan. Biaya pemesanan ini terkait dengan semua biaya-biaya yang keluar pada saat kita melakukan kegiatan pemesanan barang. Misalnya pada saat memesan kita kan membutuhkan biaya komunikasi ya, biaya komunikasi, biaya telepon, biaya fax. Kemudian setelah kita pesan ada kan pengiriman, maka muncullah biaya pengiriman, ekspedisi. Kalau misalnya terkait dengan asuransi pengiriman bisa juga ada. Kemudian barangnya kan membutuhkan packing, maka muncullah biaya packing. Misalnya barang pecah belah, otomatis jumlah biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada ketika barang itu tidak memiliki kemungkinan untuk rusak. Tidak seperti kalau pecah belah, jadi sangat rentan untuk rusak. Kemudian ketika barang itu terkait dengan ekspor impor, ya muncullah namanya biaya ekspor impor dan biaya pajak. Kemudian kategori yang kedua itu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat barang-barang yang telah dipesan itu belum laku atau masih dalam keadaan disimpan. Misalnya ada namanya biaya sewa gudang, biaya pengatur suhu, biaya akibat pencurian atau kerusakan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga biaya persiapan, yaitu biaya persiapan dalam hal pengelolaan barang ini. Misalnya sebelum dia disiapkan di display di toko, maka otomatis kan ada namanya biaya tenaga kerja, biaya penjadwalan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Misalnya ketika kita melakukan produksi, tidak selamanya kan barangnya pas, kadang-kadang barangnya kekurangan, sehingga kalau barangnya kekurangan atau bahan bakunya kekurangan, otomatis kita akan melakukan pesanan secara tiba-tiba, maka muncullah biaya akibat hal tadi. Seperti bisa juga ketika
biaya kehabisan karena barang tersebut hilang atau rusak. Nah, maka muncullah biaya kekurangan bahan. Nah, kemudian berikutnya anak-anakku sekalian, manajemen inventory bagi perusahaan itu memiliki dampak, di antaranya yang pertama tentu saja ketika dikelola dengan baik, otomatis ini mampu menghemat uang. Dengan manajemen inventory memungkinkan perusahaan dapat mengorder barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dengan manajemen inventory yang bagus akan memuaskan konsumen karena tersedia kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen atau customer. Kemudian yang ketiga, membuat gudang tetap teratur. Jadi pengaturan gudang ini dalam hal penyortiran barang sangat tergantung dari manajemen inventory. Jadi kalau manajemen inventory-nya bagus, kemungkinan gudangnya tetap teratur. Kemudian yang keempat, menghemat waktu, di mana peralatan manajemen inventory yang dilengkapi oleh komputer ataupun barcode scanner seperti yang kita biasa lihat di toko-toko, itu dapat membuat operasional inventory lebih efisien. Kemudian yang kelima, memperbaiki cash flow. Efektivitas penggunaan biaya di sini menentukan kelangsungan bisnis, sehingga perusahaan mampu memperbaiki cash flow serta mengatur pengeluaran keuangan serta keseimbangan pertumbuhan bisnis dengan menggunakan uang sesuai dengan porsinya. Kemudian yang keenam, memperbaiki stock take dan efisiensi akhir tahun, karena tadi manajemen inventory-nya bagus sehingga memungkinkan bagian data di sini mampu melakukan entry data yang efisien. Nah, itulah pembahasan kita hari ini anak-anakku sekalian mengenai inventory management atau manajemen persediaan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, inventory management merupakan bagian yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan sehingga mampu melakukan tugasnya dengan baik, mulai dari bagaimana cara memperoleh persediaan, bagaimana caranya menyimpan, hingga persediaan tersebut bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua, ada alasan-alasan sehingga inventory management itu penting bagi bisnis retail, yaitu bisa menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tentunya. Kemudian yang ketiga, menekan pengadaan barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan. Serta yang keempat, menghindari kekurangan stok barang. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam inventory management, yaitu waktu kedatangan barang harus pas. Kemudian jumlah barang yang disimpan juga harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian jumlah safety stock tetap aman. Serta jenis-jenis manajemen inventory itu ada 5, yaitu bahan baku, kemudian barang dalam proses atau barang setengah jadi, kemudian yang ketiga barang jadi, yang keempat barang suplai, serta yang kelima barang dagangan. Nah, itulah beberapa kesimpulan untuk materi pembelajaran kali ini. Semoga Ananda sekalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan kembali saya ingatkan kembali bahwa kita akan melanjutkannya melalui interaksi pembelajaran di grup belajar kita, yaitu WhatsApp dan Google Classroom. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat Anda untuk aktif belajar. Jangan lupa anak-anakku sekalian, tetap menyelesaikan tugas-tugas yang ada di grup belajar yang kita sepakati. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan sampaikan bahwa untuk materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya adalah materi pendekatan manajemen persediaan. Nah, silahkan Anda persiapkan dan pelajari. Terima kasih untuk hari ini. Senang berbagi dengan anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.